Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pedagogik untuk P3K tahun 2023. Dan ini merupakan bagian kedua. Nah, mari kita berdiskusi ketika nanti teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Oke, untuk tidak berlama-lama, kita langsung ke soal yang pertama. Nah, di sini untuk soal yang pertama, apa tujuan utama dari asesmen formatif? Yang A, menilai pengetahuan akhir siswa. Yang B, memberikan umpan balik untuk perbaikan selama pembelajaran. Yang C, menilai keterampilan siswa secara menyeluruh. Yang D, menentukan peringkat siswa dalam kelas. Nah, untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu memberikan umpan balik untuk perbaikan selama pembelajaran. Nah, jadi di sini untuk asesmen formatifnya, kita mulai dari pengertiannya. Jadi, asesmen formatif adalah asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran atau proses belajar. Nah, jadi di sini inilah yang dimaksud dengan asesmen formatif. Nah, di sini untuk lebih jelasnya, di sini saya membuat tabel atau menyelipkan tabel yaitu perbedaan antara penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, perbedaan yang pertama di sini untuk penilaian formatif dilakukan saat proses pembelajaran yaitu terkait dengan unit atau perbau atau kompetensi tertentu yang sedang berlangsung. Nah, untuk sumatifnya di sini dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, berikutnya yang kedua, untuk formatifnya adalah bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap suatu materi. Nah, di sini untuk sumatifnya adalah bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Nah, yang di sini nomor 3 juga, hasil digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran untuk materi yang sedang dipelajari. Nah, agar peserta didik mencapai penguasaan yang optimal. Nah, untuk soal normatifnya, hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Berikutnya, perbedaan yang keempat adalah yang formatif adalah hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapot. Nah, sedangkan untuk sumatifnya, hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapot, naik kelas atau tingkat kelas, dan lulus atau tidak lulus. Nah, jadi ini perbedaannya ya. Oke, kita langsung ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, apa peran penting dari penilaian diagnostik? Nah, yang A di sini memberikan umpan balik setelah pembelajaran, yang B mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat pemahaman awal siswa, yang C adalah menilai pencapaian akhir siswa, yang D di sini adalah menentukan peringkat siswa dalam kelas. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat pemahaman awal siswa. Nah, sekarang kita lihat nih penjelasan singkatnya. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Nah, jadi dari pengertiannya ini bisa kita langsung mengarahnya ke optionnya yang B ya. Nah, oke, sekarang kita tambah untuk penjelasan singkatnya. Jadi, tes diagnostik atau asesmen diagnostik terdiri dari dua jenis, yaitu pertama adalah asesmen diagnostik yang non-kognitif dan ada yang asesmen diagnostik yang kognitif juga. Nah, kita tambah juga di sini, asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Berikutnya di sini, asesmen diagnosis non-kognitif bertujuan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional dari peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Dengan demikian, pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif lebih menekankan pada kesejahteraan psikologis dan emosi peserta didik. Nah, jadi ini adalah perbedaan antara asesmen yang diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik yang kognitif ya. Jadi teman-teman silahkan diperhatikan atau dipelajari tentang perbedaannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, pernyataan yang paling tepat untuk tahap simbolik dari teori Brunner dalam pembelajaran IPA tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Yang A di sini, siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik dalam suatu ekosistem.
Yang B, siswa melakukan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah. Yang C adalah siswa berdiskusi tentang gejala-gejala biotik dalam suatu ekosistem. Yang D, siswa mengomunikasikan kesimpulan bahwa hewan dan manusia sangat bergantung pada tumbuhan. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu siswa mengomunikasikan kesimpulan bahwa hewan dan manusia sangat bergantung pada tumbuhan. Nah, sekarang kita lihat nih penjelasan singkatnya. Jadi penjelasannya adalah teori Brunner dalam pembelajaran IPA yang berpusat pada siswa dan aktif melalui kombinasi penemuan murni dan penemuan terarah. Teori ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi seperti yang kita tahu teman-teman bahwa teori Brunner ini memang lebih identiknya ke bagian mata pelajaran matematika ya, tapi ini bisa juga diterapkan di mapel yang lain. Oke, sekarang kita tambah dengan penjelasan singkatnya. Nah, jadi di sini menurut Brunner, proses belajar dapat terlaksana dengan baik jika pengetahuan dipelajari melalui 3 tahap perkembangan kognitif siswa. Yang pertama nih ada tahap enaktif, di mana enaktif itu adalah berbasis tindakan dan benda konkret. Berikutnya adalah ikonik, yaitu berbasis gambaran atau visualisasi. Yang berikutnya ada simbiolik, yaitu berbasis simbol abstrak, bahasa, matematika, dan logika. Nah, di sini kalau kita menghubungkan antara option dengan penjelasan yang warna kuning ini. Nah, misalnya ya A, siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik dalam suatu ekosistem. Nah, jadi ini lebih mengarahnya ke yang bagian enaktif karena ini bisa kita langsung mengarahkan siswa kita ke lingkungan sekitar. Jadi ini lebih konkret ya. Berikutnya yang B, di sini siswa melakukan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah, ini juga bisa dikatakan konkret juga. Berikutnya adalah siswa berdiskusi tentang gejala-gejala biotik dalam suatu ekosistem. Nah, ini juga bisa diseimbangkan dengan enaktif dengan ikonik. Nah, jadi ikonik itu memang ada hubungannya juga dengan enaktif. Selain dia konkret juga bisa bervisualisasi. Jadi ini gejala biotik dan suatu ekosistem ini juga bisa kita bayangkan atau bisa kita lihat kejadian gejala biotiknya di sekitar lingkungan sekolah. Nah, jadi untuk yang D ini memang dikatakan simbolik karena di sini ada berbasis simbol abstrak dan bahasa. Jadi di sini siswa diarahkan juga untuk berkomunikasi atau menyampaikan hal-hal yang apa yang dipikirkan ya. Oke, jadi di sini saya mau tambah penjelasannya di sini. Nah, jadi di dalam tahapan ini bahasa merupakan pada dasar simbolik. Nah, di mana anak akan memanipulasi simbol-simbol atau lambang objek tertentu. Anak-anak tidak lagi terikat dengan objek seperti pada tahapan sebelumnya. Di tahapan ini anak sudah bisa menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek real. Nah, pada simbiolik pembelajaran dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak. Ya, ini simbol arbiter yang digunakan berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan. Baik itu simbol verbal, misalnya kata-kata, huruf atau kalimat, lambang matematika atau lambang abstrak yang lain. Nah, jadi di sini untuk simbolik ini memang ada hubungannya dengan enaktif dan ikonik. Nah, jadi dari enaktif dan ikonik ini baru bisa disimpulkan. Jadi bisa disimpulkan tanpa melihat tanpa melihat konkretnya, atau dari konkret bisa diungkapkan perasaannya terkait dia dengan apa yang bisa dilihat sesuai dia dengan tahapan sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, Amir adalah seorang siswa berprestasi dalam pembelajaran IPS sehingga mendapat penghargaan atau hadiah. Dampaknya, Amir lebih rajin dan lebih bersemangat belajar. Gurunya mengutamakan Vaikem, materi pelajaran disajikan dalam bentuk unit-unit kecil agar siswa hanya perlu memberikan suatu respon tertentu saja. Respon yang ada diberi umpan balik agar siswa segera tahu hasilnya. Pembelajaran yang dilakukan guru tersebut dilandasi oleh teori belajar. Yang A adalah humanisme, yang B adalah behavioristik, yang C adalah konstruktivistik, yang D adalah gestalt. Nah, jadi untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk salah nomor 4 ini, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu behavioristik. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Nah, jadi di sini, sebelum kita membahas tentang teori belajar yang ada di optionnya, di sini saya menguraikan sedikit tentang VICOM. Nah, jadi VICOM itu adalah singkatan dengan kepanjangannya adalah pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ini merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk merangsang kembali daya pikir dan praktik pembelajaran siswa agar materi-materi dan proses belajar mengajar yang dilakukan siswa dan guru dapat berjalan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan. Nah, kalau kita lihat dari pengertian ini, otomatis nih kita udah tahu nih bahwa soal yang ini itu mengarahnya ke teori behavioristik. Karena seperti yang kita tahu bahwa ada stimulus pasti ada rangsangan. Jadi ini hubungannya antara maksudnya hubungan dari teori behavioristik. Oke, sekarang kita lanjut uraian singkat. Jadi di sini tidak ada salahnya kita memaparkan sedikit tentang beberapa teori belajar yang ada di option ini ya. Oke, kita mulai dari humanisme. Jadi di sini pembelajaran humanistik ini memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Siswa diarahkan untuk dapat bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Beberapa pendekatan yang layak digunakan dalam metode ini adalah pendekatan dialogis, reflektif, dan ekspresif. Nah, berikutnya di sini adalah behavioristik. Di sini adalah belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Ya, jadi ingat ya, kalau ada hubungannya dengan stimulus dan respon ini pasti dia teori belajarnya adalah behavioristik. Oke, berikutnya adalah teori konstruktivisme. Ini menurut Muslih ya, Muslih. Nah, ini merupakan proses membangun pemahaman kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar orang lain atau berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh orang tersebut. Nah, jadi kalau dia konstruktivisme ini, jadi ada pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa, jadi bisa baik berupa pengalamannya atau memang pengetahuannya yang sudah didapatkan, ya. Oke, sekarang dilanjutkan dengan teori dari Gestalt. Nah, jadi teori Gestalt ini merupakan aktivitas dari suatu individu yang berkenaan melalui interaksi dengan lingkungannya. Melalui interaksi tersebut membentuk suatu pemahaman atau wawasan yang sering disebut dengan insting ya, insight. Oke, berikutnya sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang interaksi sosial, seseorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa melalui strategi pembelajaran SPI berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. Nah, ini yang A adalah fakta, yang B adalah prosedur, yang C adalah prinsip, yang D adalah konsep, yang E adalah keterampilan. Nah, jadi untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu prinsip. Nah, sekarang kita lihat ini, jadi ada beberapa ragam pengetahuan yang jenisnya ini perlu kita pahami kalau kita berkaitan dengan strategi pembelajaran ya. Nah, jadi ini ada beberapa cara menentukan jenis materi. Oke, jadi SPI ini sebenarnya ini adalah strategi pembelajaran inquiry ya. Jadi ini lebih arahnya ke inquiry. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan jenis materi itu apakah dia termasuk fakta, prosedur, prinsip, konsep, atau keterampilan. Nah, di sini saya sudah membuatkan tabelnya. Nah, kita pertamanya ke fakta ya. Jadi kalau ada fakta, ini materinya kayak gini ya. Apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Berarti ini mengarahnya ke fakta. Nah, kalau konsep di sini, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan. Nah, berikutnya untuk prosedur. Untuk prosedur yaitu apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Berikutnya di sini ada prinsip. Nah, kalau dia prinsip di sini, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab akibat. Nah, jadi udah jelas ya. Berikutnya adalah keterampilan. Nah, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Berikutnya adalah aspek efektif. Di sini apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Baru di sini yang terakhir adalah aspek motorik. Nah, apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semakin semangat belajar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.